Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan prajurit yang menyerang supporter Arema akan ditindak pidana. Sebelumnya viral video tentara menendang supporter Arema dari belakang terlihat. Beberapa prajurit TNI terekam menyerang dan menendang supporter Arema FC yang masuk ke dalam lapangan dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam lalu. Salah satu yang viral dan menuai reaksi keras warganet adalah tendangan ala kungfu kepada salah satu supporter. Reaksi tentara yang bukan sedang membela diri atau merespons serangan ini dikecam Jenderal Andika Perkasa yang menegaskan akan menginvestigasi dan proses hukum pidana. Bukan investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum. Karena apa? Karena memang yang viral itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHPN pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga mengimbau apabila ada video-video lain yang beredar kan ada beberapa ya, 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin. Karena memang nggak boleh terjadi lagi. Dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video. Sudah diketahui belum jumlahnya, Bapak? Sudah diketahui jumlahnya, Bapak? Belum, masih terus. Karena apa? Kita juga ingin mendapatkan video-video lain selain dari yang sudah beredar. Kalau sudah yang beredar kemarin sudah jelas itu. Oh iya ya, kalau yang terlihat di viral kemarin kan itu bukan dalam mempertahankan diri atau misalnya bukan. Itu termasuk bagi saya sudah masuk ke tindak pidana. Karena orang lagi mungkin juga tidak berhadapan dengan prajurit itu, tapi diserang. Sementara Polri juga menyampaikan perkembangan terbaru dari penyidikan tragedi Kanjuruhan, dan berikut pernyataan selengkapnya. Saat ini sudah memeriksa para saksi sebanyak 29 orang. Ya, dengan perincian ini 23 ini dari anggota Polri yang langsung bertugas pada saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada 6 orang saksi. Salah satunya kemarin yang sudah saya sebutkan dari panitia penyelenggara dan juga dari beberapa saksi lainnya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari panitia penyelenggara tentunya juga akan dilanjutkan sampai dengan besok. Ya, kita kembali melanjutkan dialog kita pada malam hari ini, dan tadi saya tanyakan kepada Prof. Suparji Ahmad mengenai siapa seharusnya yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan ini. Prof, ya. Siapa Prof yang sebenarnya harus bertanggung jawab dalam artian baik itu secara pidana begitu? Ya, pertama kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh polisi, aparat penegak hukum, yang telah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan demikian kan sudah disimpulkan adanya peristiwa pidana. Sehingga tahap berikutnya adalah untuk mencari alat bukti, membuat terang benderang perkara, dan menentukan siapa tersangkanya. Tersangka ini adalah orang yang bertanggung jawab karena keadaan, karena perbuatan, berdasarkan alat bukti yang cukup, diduga kuat terlibat adanya tindak pidana. Siapa yang bertanggung jawab tentunya adalah yang berbuat. Kemudian selain yang berbuat adalah yang ikut serta terjadinya perbuatan tersebut. Nah, itu siapa saja, Prof? Artinya yang berbuat dan yang ikut serta berbuat itu siapa saja dalam konteks ini? Nah, pertama kan konstruksinya pasal yang dikenakan ini 359 karena kesalahannya menyebabkan kematian. Atau kemudian 360 karena kesalahannya menyebabkan luka-luka. Karena ini kita tidak fokus saja pada adanya kematian, tetapi juga ada kesalahan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Tentunya yang melakukan perbuatan di lapangan. Apakah yang menendang, apakah kemudian yang menyemprot, ya disitulah antara lain yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, pada sisi yang lain juga ditarik pada pasal 55 misalnya ayat 1 angka 1 tentang turut serta. Dalam hal ini penyelenggara, kemudian misalnya PT LBI, atau kemudian pada penanggung jawab lebih tinggi lagi dalam hal ini adalah PSSI. Jadi ini adalah pertanggungjawaban dalam konteks terjadinya satu fakta
bahwa ada ratusan nyawa tewas, ada ratusan orang yang mengalami luka. Dan ini kemudian tentunya harus ada yang pihak bertanggung jawab. Pada sisi yang lain adalah aparat penegak hukum, misalnya dalam hal ini kepolisian, kan secara faktual dia menggunakan kekuatan yang berlebihan, kekuatan yang tidak proporsional, kekuatan yang kemudian menyebabkan terjadinya luka, terjadinya misalnya pingsan dan kemudian kematian. Nah, ini juga dalam konteks dimintai pertanggungjawaban. Jadi sekali lagi, kita bicara fakta, bicara tentang alat bukti, dan kemudian bicara tentang pertanggungjawaban. Baik, kalau kita bicara itu, Prof, sebelum nanti kita ke Pak Erwin, itu akan lebih kepada nanti perorangan begitu, artinya seperti tadi kan kalau di lapangan sudah tahu siapa yang menendang dan itu kelihatan di kamera. Tapi untuk yang lebih jauh lagi bertanggung jawab, itu PT LIB seperti itu akankah sanksi pidananya kepada PT, ataukah kepada memang orang yang paling bertanggung jawab? Artinya ada orangnya di situ. Nah, kalau kita baca 359, 360 itu kan atas normnya alamat ya yang dituju subjek hukumnya adalah barang siapa. Barang siapa ini adalah menyangkut orang perorangan. Dan kemudian sanksinya di sini adalah penjara atau kemudian kurungan. Karena ini adalah konteksnya KUHP, berarti subjek hukumnya adalah perorangan, bukan sebagai korporasi, bukan sebagai institusi. Oleh karenanya tentunya di sini representasi dari organisasi tadi itulah yang kemudian diminta pertanggungjawaban. Mengingat memang ini belum menjangkau pada tataran pertanggungjawaban institusi atau kemudian korporasi. Meskipun kemudian dalam regulasi-regulasi yang lain korporasi itu bisa disebut sebagai subjek hukum. Tetapi 359, 360 ini konteksnya barang siapa adalah orang perorangan. Gitu. Baik, kalau gitu kita ke Pak Erwin Tobing. Pak, Anda dari PSSI ini juga bisa terkena menurut Prof. Suparji. Artinya ada pidana juga dari ketua PSSI-nya sendiri. Apakah siap menerima bertanggung jawab untuk itu? Pak Erwin masih bersama kami? Di mute. Boleh dibuka mute-nya, Pak Erwin? Saya ingin menyampaikan rasa hormat kagum dengan anak-anak Arema yang memberikan semangat dan begitu mendukung timnya. Bayangkan mereka kecewa melawan Persib di tempatnya kalah. Melawan Persija dalam liga ini juga kalah. Ketemu dengan Persebaya yang 23 tahun tidak pernah terjadi, kalah. Ini mereka kecewa berat. Kecewa berat, tapi juga ingin memberi support. Mereka turun ramai-ramai ke lapangan. Bukan untuk menganiaya. Tapi karena mereka beribuan datang ke lapangan, tentu aparat keamanan menjaga-jaga. Jangan sampai ada pemain yang dipukul, dilukai. Niat baik mereka itu tidak terkontrol. Datang memberikan, loh kenapa kita kalah? Persib kalah, Persija ini kenapa kalah? Kita nggak pernah kalah 23 tahun ini. Kekecewaan itu disampaikan ke pemain. Pemain sudah minta maaf. Tidak terjadi pemukulan di situ. Itu masalahnya. Tentu aparat keamanan kan juga tidak salah. Dia mempunyai dugaan, wah bahaya nih ribuan orang. Kasihan pemain mengusir, menghalau para Aremia ini untuk keluar dari lapangan. Itu baik, pertanyaannya Pak, apakah PSSI juga siap bertanggung jawab untuk pidananya ini tadi? Karena dikatakan oleh Prof. Suparji Ahmad, bisa saja ini perorangan. Tapi ini kan kita sudah membuat sesuai dengan regulasi. Ada panitia pelaksana. Kalau dibilang mempersoalkan kenapa mesti malam, itu sudah hal yang biasa dilakukan pada malam hari. Di Indonesia ini semua umumnya stadion sudah pakai malam hari sudah puluhan tahun. Liga 1 2021-2022 semua malam. 2023 juga sejak awal schedule-nya itu sudah memang main malam. Boleh-boleh Polres ajukan sore. Tapi kan belum tentu kita penuhi karena ada masalah yang harus diperhatikan. Pertandingan tanpa penonton tidak ada artinya, tidak semangat. Ya, artinya cuma saya tim hanya yang minta tidak punya supporter penjelasan aja Pak.
Pak Erwin, Bagaimana? saya hanya minta penjelasan aja bahwa memang PSSI artinya siap gitu untuk bertanggung jawab juga ya. Bila memang Bukan nanti perkara masuk siap ke nggak ranah siap, pidana. silakan nanti kita serahkan kepada penyidik Baik, saja. baik. Kita sudah memberikan satu hukuman tindakan kepada penyelenggara yang salah. Ya Baik. selanjutnya silakan penyidik saja. Baik. Kita ke Pak Dede Yusuf. Pak Dede Yusuf, ini dikatakan tadi bahwa memang ada regulasi ya atau istilahnya FIFA Stadium Safety and Security Regulations yang tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pertandingan-pertandingan khususnya yang di Kanjuruhan ini. Bahkan ketidakadanya steward juga itu tidak ada sama sekali, jadi itu dilanggar. Emergency services juga dilanggar. Lalu kira-kira apa yang dari PSSI atau dari persepak bola Indonesia yang harus diperbaiki? Steward ada. Steward ada? Ada, tapi tidak melaksanakan tugas dengan baik. Steward di Arema ada 270 orang. Di luar atau di dalam lapangan, Pak? Dia bertugas di dalam, di pintu masuk, di setiap pintu-pintu, dan di sekitar lapangan mengawasi. Sejumlah 270 orang menurut keterangan dari via Arema Malang. Menurut keterangan Arema Malang, sebab pada saat itu tidak terjadi fungsi stewardnya untuk mengantisipasi masuknya. Tidak berfungsi lain lagi, tapi steward ada. Jangan katakan tidak ada. Baik, kalau memang itu dari Anda kita catat. Terima kasih Pak untuk update-nya. Lalu bagaimana dengan Pak Dede? Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan mengenai perbaikan sendiri. Ya, kami dari DPR tentunya dari Komisi 10 lebih akan melihat nanti tentang bagaimana yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi sekali lagi, soal mencari siapa yang salah atau apa yang terjadi, kami serahkan itu kepada tim investigasi. Namun kita akan mencoba untuk melihat agar persepak bolaan ini ke depan benar-benar menjadi sebuah tontonan yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Jangan sampai hal-hal seperti ini akan terulang lagi. Tentu dalam konteks ini, ada beberapa yang memang harus melaksanakannya dengan baik, menyempurnakannya dengan baik. Yang pertama bahwa sepak bola pasti terkait dengan apa yang disebut sebagai termasuk bagian daripada Olympic Charter, termasuk bagian daripada statuta FIFA. Maka segala sesuatu diselenggarakan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di dalam aturan main FIFA. Sejauh ini Anda melihatnya sendiri bagaimana? Apakah sudah dilakukan itu di dalam pertandingan-pertandingan? Belum. Kalau dilakukan ya tentu belum semualah. Ya, stadionnya sendiri saja, pemilihan stadion sendiri saja, belum tentu itu adalah certified by FIFA. Artinya banyak stadion-stadion kita juga yang belum sekualifikasi daripada standarnya FIFA. Tidak banyak lah. Dan Kanjuruhan juga mungkin belum termasuk dari standar yang direkomendasikan FIFA. Kita lihat kan salah satu yang sederhana aja, kalau standar itu satu bangku satu orang ya. Jadi kalau misalnya kita sebut kapasitasnya hanya 38.000 tetapi yang masuk 42.000 atau lebih, pertanyaannya adalah itu nyetak tiketnya bagaimana caranya? Kan hitungannya mesti satu bangku satu orang. Nah, yang kedua tadi yang saya katakan juga bahwa standar-standar seperti pintu exit, ya tangga, bagian-bagian pengamanan, lalu kemudian mungkin perlu ke depan kita mulai pikirkan ada yang disebut sebagai family tribun ya, tribun di mana untuk perempuan dan anak-anak, sehingga terlepas dari supporter yang mungkin dalam bentuk lebih kepada fanatisme. Kan ada juga yang nonton yang tidak karena dia sebagai supporter, ada juga. Jadi ini yang harus kita pikirkan ya. Oleh karena itu sekali lagi PSSI di sini sebagai yang menggawangi persepak bola tentu harus jadi ujung tombak, jadi leading sector ya. Baru kemudian ada KONI, baru kemudian ada Menpora. Klub-klub liga itu semua berada di bawah PSSI. Tentunya bagaimana caranya nanti ke depan PSSI harus mampu merangkul semuanya dan membuat satu aturan main tersendiri yang sesuai dengan standar FIFA. Jadi jangan juga dijadikan misalnya sebuah patokan bahwa ini sudah biasa kok. Ya tentu apa yang terjadi tidak bisa dikatakan ini biasa. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan menjadi tidak biasa. Baik. Saya juga tidak menyalahkan secara langsung kepada pihak
pengamanan ya, artinya pihak pengamanan ketika terjadi kerusuhan, otomatis mereka menggunakan aturan, mungkin aturan huru hara, aturan main bagaimana mengatasi demonstrasi dan lain-lain. Nah ini yang sebetulnya tidak disepakati bersama. Mestinya pengamanan yang masuk di lapangan, selain juga ada steward dan sebagainya, itu harus mengikuti aturan main yang ada di standar FIFA tadi. Jadi nggak bisa tuh main pentung, main pukul, ya, lempar bom asap dan sebagainya. Nah kemungkinan besar mungkin kawan-kawan dari pihak pengamanan ini tidak paham tentang aturan main FIFA atau undang-undang yang berlaku. Itu sebabnya sekali lagi ini PR besar bagi dunia sepak bola untuk memberikan pemahaman terkait aturan-aturan itu. Baik Pak Dede, Pak Kesit, bagaimana tanggapan Anda mengenai itu tadi? Apakah yang Pak Dede Yusuf katakan itu memang itu yang terjadi di lapangan, dalam artian pengamanan ini nggak ada komunikasinya baik antara penyelenggara kemudian dengan kepolisian seperti itu? Ya, saya sependapat apa yang disampaikan oleh Bang Dede Yusuf tadi ya, bahwa standar pengamanan untuk sebuah pertandingan sepak bola itu memang regulasinya khusus ya, dibuat oleh FIFA. Kenapa FIFA tidak memperkenankan penggunaan gas air mata di stadion? Karena stadion itu kan tertutup. Ya, kemudian orang-orang yang masuk ke stadion itu bukanlah perusuh, ya, mereka adalah penonton, supporter yang ingin menyaksikan. Ya, bahwa kemudian ada dampak terjadi seperti apa yang itu kan hanya akses ya. Ketika orang masuk ke stadion itu sudah melewati beberapa barrier, sudah memasuki screening. Misalnya di lingkaran sebelum masuk ke area stadion mereka harus punya tiket. Kalau nggak punya tiket tidak boleh mendekat ke sana. Setelah masuk kemudian mereka diperiksa lagi ya, apakah membawa alat-alat atau barang-barang yang dilarang oleh FIFA, misalnya senjata tajam, minuman keras ya, atau minuman yang di botol yang bisa saja digunakan botolnya itu untuk melempar, apakah dia membawa batu atau membawa apapun yang dilarang. Artinya mereka memang datang situ untuk menyaksikan. Iya, untuk menonton, dan sudah steril. Mereka datang kan bukan untuk mengacau. Mereka datang untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Berarti ini bicara soal bahwa ini ada fanatisme nih ya. Nah, kalau Anda melihat sendiri khususnya ini untuk yang derby Jatim ini ya, Arema dengan juga Persebaya ini. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Erwin sudah 23 tahun. Mereka itu nggak pernah kalah sebenarnya. Kali ini kalah setelah ada kalah juga sama Persija di kandang sendiri. Anda melihatnya gimana nih psikisnya mereka seperti apa gitu? Ya, ini kan sebenarnya hanya olahraga ya. Rivalitas itu kan hanya berlangsung selama 90 menit. Bahwa dalam derby Jatim antara Arema dengan Persebaya, Arema tidak pernah kalah di kandang, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kan tidak selamanya kemudian mereka mau menang terus. Persebaya juga pasti ingin menang, ingin mengakhiri rekor kekalahan mereka jika bermain di kandang lawan, dalam hal ini Arema. Kalau kemudian mereka menang ya harusnya ya, seharusnya dan idealnya ya dewasa, supporter itu harus dewasa. Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya tidak bisa ditolerir apapun alasannya penonton ya, ketika timnya kalah ataupun menang, jangankan 1.000 orang, 3.000 orang seperti yang di Kanjuruhan ya, satu orang pun nggak boleh. Pitch invasion gitu nggak boleh? Tidak boleh. Nggak boleh masuk? Nggak boleh, jadi nggak ada alasan. Disampaikan ada beberapa yang masuk, lalu kemudian tapi yang lain akhirnya ikutan. Iya, bilang ingin berfoto, nggak ada cerita. Di sepak bola itu strike. Nggak boleh ya nggak boleh. Gitu. Dan ini yang makanya kenapa di Eropa ya, kita kan harus mencontoh kepada negara yang lebih maju. Kenapa di Eropa itu ada penonton masuk aja satu, dia langsung dikejar dan diusir. Bahkan bisa dihukum oleh stewardnya. Iya, oleh stewardnya gitu. Ini tidak boleh terjadi ya. Jadi memang tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa oh saya mau foto, saya ingin memberikan ucapan selamat. Nggak ada. Jadi bahwa di sepak bola itu hukumannya jelas. Saya ambil contoh ya sedikit. Atletico Madrid hanya karena supporternya menutup jalan ya ke stadion. Di luar ya? Di luar, hanya untuk menutup jalan di ajang Liga Champions, mereka kena denda 500 juta. Ya, hanya menutup jalan aja, mau akses ke stadion ditutup sama supporternya karena dia iseng mungkin ya. Dia tutup, kemudian diketahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres di luar dilakukan oleh supporter Atletico Madrid, kena 500 juta. Ini artinya bahwa supporter Aremania ini sendiri sebenarnya mereka karena emosi begitu, atau memang karena nggak teredukasi aja sebagai seorang supporter, kita harus menjaga nih jangan sampai terjadi di kandang kita kerusuhan. Iya, banyak faktor ya, banyak faktor. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti kenapa, apa yang membuat mereka tiba-tiba ingin
masuk ke lapangan. Kan kita bisa aja beropini bahwa oh mungkin mereka kecewa, mereka ingin menyerang tim lawan. Oh enggak, mereka hanya ingin memberikan support. Besok jangan kalah lagi. Oh saya ingin sekedar berfoto. Kan tadi saya katakan bahwa tidak ada alasan, tidak ada cerita bahwa penonton satu pun nggak boleh masuk. Ya, jadi semua harus ikut regulasi. Harus ikut regulasi. Baik, Bapak-bapak kita akan jeda dulu sejenak. Masih ada satu segmen lagi, jadi ditahan dulu Pak. Kita akan berbincang lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.